dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa melihat kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, Allah Kau gembala kami, Tuhan Kau penjaga kami, Kau perlindungan kami, sumber anugerah, sumber kekuatan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan kami dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku disucikan, ku dikuduskan, ku dibaharui. Haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami meninggikan-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau Bapa, jamah kami. Mengalir kasih karunia-Mu, mengalir kekuatan-Mu, Tuhan Kau gembalaku. Selama-lamanya sebab Engkau kekuatanku, Kau pengharapanku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Allah, kekuatan kami, Raja dalam hidup kami, Tuhan pemelihara kami,
Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membuat setiap kami ada untuk kami menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami kagum untuk apa yang Tuhan Kau sudah kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Bapa ciptakan buat setiap kami. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau terus belajar menaruh pengharapan kami, menaruh iman kami hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang punya kendali atas kehidupan kami. Engkau yang punya pengaturan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami beringatkan betapa baiknya Engkau, betapa besarnya kasih-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terus mengingatkan setiap kami bahwa hidup yang kami miliki Tuhan bukan milik kami sendiri, tapi hidup kami ini punya Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar ini boleh mengingatkan setiap kami Tuhan bahwa hidup yang kami jalani ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang bisa kami lakukan Tuhan, tetapi hidup kami ini adalah bagaimana kami boleh melihat Bapa Engkau berkarya, Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Berarti kita tahu nggak bisa Mbak? Bu. Bagaimana kan Kalimantan bisa ya? Kalau Kalimantan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur buat hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk menjalani kehidupan. Karena pada dasarnya setiap kita itu pasti tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya mau sedikit bagi berkat, bagi pengalaman, bagaimana saya melihat Tuhan itu punya kendali, Tuhan itu punya pengaturan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukur hari tanggal 24 kemarin kita bisa pergi bersama-sama ke Salatiga untuk ikuti ibadah Natal di gereja pusat gitu ya. Ada banyak berkat yang Tuhan kerjakan, ada kebenaran yang Tuhan sampaikan, yang boleh mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya setiap kita itu mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Setiap kita perlu memiliki persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu sebetulnya adalah kunci bagaimana setiap kita bisa tetap menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan buat hidup kita. Kemudian tanggal 25, jadi kemarin tuh ceritanya tanggal 23 malam kami dari Ampel dia berangkat ke Gombong. 23 malam berangkat ke Gombong. Kemudian 24 pagi kami berangkat kembali lagi ke Ampel, ke Boyolali ya bersama dengan jemaat. Dan tanggal 25 siang setelah selesai ibadah kami kembali lagi ke Gombong. Pada waktu sampai di sudah hampir sekitar Kebumen atau mana ya, itu hujan deras sekali, hujan deras sampai hujan deras sampai jalan itu nggak terlalu kelihatan, tapi di sepanjang perjalanan itu Tuhan mengingatkan saya gitu untuk saya itu berdoa, saya berdoa, saya bersabar. Saya nggak tahu tiba-tiba itu
Tuhan mengingatkan dan saya terus lakukan itu ya. Saya berdoa, saya bersarat. Dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian saya lihat, wah ini sampai di daerah Karanganyar ya. Karanganyar ini kok masih hujan deras. Nggak mungkin kalau membiarkan, karena waktu itu saya satu mobil sama Pak Harmono sama Bu Harmono ya. Membiarkan mereka pulang sendiri gitu ya, cuma diberhentikan di pinggir jalan dan mereka kembali ke rumah gitu. Kemudian saya bilang sama bapak saya, Pak, Pak Harmono sama Bu Harmono diantar aja sampai rumah gitu. Terus bapak saya itu ya karena medannya belum tahu, sempat mungkin agak jalannya di mana gitu. Terus Pak Harmono ngarahkan ini nanti dekat rumah sakit Pius, maju sedikit belok kanan, itu nanti sudah masuk di gang rumah saya. Nah, karena hujan begitu deras, jalan nggak terlalu kelihatan dan Bapak kan belum tahu medannya, belum pernah lewat jalan itu gitu ya. Ya akhirnya udah masuk gang gitu, masuk gapura yang masuk ke jalannya Pak Harmono. Ternyata waktu mau belok kiri itu di sebelah kanan itu ada sungai. Ada sungai dan pikirnya Bapak karena ini di perkampungan ya itu tuh nggak ada sungai gitu. Dan mungkin terlalu agak ke kanan dan itu membuat mobil itu apa ya? Mau masuk ke sungai. Ya, masuk ke sungai dan badan mobil itu sudah ada di atas sungai gitu ya. Ada di atas sungai. Saya bayangkan waktu itu seperti kayak di film-film itu ya. Tuhan ada di kondisi seperti ini gitu ya. Jadi waktu kejadian itu saya langsung keluar. Saya, Pak Harmono, sama Erin langsung keluar gitu ya. Terus Bapak bilang, Bu Harmono tidak usah keluar. Bu Harmono di dalam aja. Maksudnya ngimbangi supaya mobilnya nggak terlalu berat ke kanan gitu. Dan Bu Harmono disuruh tetap di dalam. Saya tuh secara spontan langsung keluar gitu ya, berusaha nahan mobilnya. Pikir saya nahan mobil supaya mobil ini nggak sampai kecebur gitu ya, nggak sampai kecebur. Karena kalau kemarin pagi saya lihat, saya cek mobil di bagian bawah itu hampir separuh lebih itu mobil sudah ada di atas sungai gitu. Dan di situasi seperti itu saya masih belum melihat bagaimana baiknya Tuhan. Di situasi hujan yang deras, ada orang-orang yang ada di situ. Jadi ketika mobil ini sudah ada di atas sungai, separuh gitu ya, orang-orang ini langsung segera menolong Pak Harmono langsung nyebur ke sungai, nahan supaya mobilnya nggak sepenuhnya gitu ya, jatuh ke sungai. Dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, akhirnya mobil bisa didorong dan bisa kembali lagi ke darat. Saya boleh merasakan bagaimana semua yang terjadi di kehidupan kita itu semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Ya mungkin apa ya, yang kemarin saya alami itu saya boleh merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar punya kendali, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami masih bisa merasakan bagaimana Tuhan punya perlindungan, Tuhan punya penyertaan. Sampai hari ini saya boleh merasakan betapa baiknya Tuhan. Dan yang pasti karena Tuhan belum selesai dengan hidup saya, dengan kehidupan Pak Harmono, Bu Harmono mungkin juga. Tapi hari ini nggak kelihatan ya Pak Harmono, Bu Harmono. Saya boleh merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik. Masih ada perlindungan Tuhan buat kami, sehingga sampai hari ini kami dalam keadaan yang baik. Kalau mengingat kejadian malam kemarin itu, sungguh-sungguh apa ya, satu pengalaman yang luar biasa. Satu pengalaman bagaimana seperti di film-film itu ya, Bapak Ibu saya melihat, waduh, luar biasa. Tapi bersyukur Tuhan Saya baik. di kendaraan lain sama rombongan. Ya, kalau Pak Kris bersama rombongan di kendaraan yang lain. Ya. Kemudian siang kemarin Bapak sama Joshua belum kembali lagi ke Ampel dalam keadaan baik. Bersyukur saya boleh merasakan kebaikan Tuhan sekali lagi. Saya itu kalau melihat hidup yang saya jalani,
hanya merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik, Tuhan menolong seluruh kehidupan yang boleh saya jalani. Bahkan mungkin ketika mengalami sesuatu yang buruk, ketika mengalami sesuatu yang tidak saya inginkan, Tuhan tetap ada di sana, Tuhan tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu berkat yang yang boleh saya rasakan gitu ya. Bagaimana Tuhan itu tetap punya kendali dalam setiap kehidupan kita. Jadi mungkin selama ini kita juga pernah mengalami hal-hal yang kadang membuat kita takut, kadang membuat kita khawatir gitu ya. Tapi mari terus percaya bahwa kehidupan kita ada ini bukan karena maunya kita, tetapi kita ada adalah karena maunya Tuhan. Dan yang pasti Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan buat setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya mau kita mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita itu dalam menggunakan waktu yang Tuhan kasih, mungkin seringkali masih kita pakai untuk melakukan apa yang kita mau gitu ya. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya pribadi dan mungkin juga buat setiap kita bagaimana setiap kita harus terus menghitung hari-hari yang sudah kita jalani ya. Kalau di firman Tuhan dikatakan masa hidup kami ini adalah 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Setiap kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya setiap kehidupan kita. Ya, kalau mungkin di Alkitab dikatakan 70 sampai 80 tahun. Tapi buktinya ada banyak orang yang belum sampai usia 70 sampai 80 tahun Tuhan sudah panggil. Ya, contohnya ibu saya gitu ya. Saya tidak pernah membayangkan pada waktu itu Tuhan panggil ibu saya di usia yang ke-58. Tuhan sudah panggil waktu itu ibu saya sedang berkunjung ke Gombong pada hari Rabu, kemudian sakit gitu ya, mengalami keluhan, terus saya bawa ke dokter tapi dokter tidak ada, terus disarankan langsung ke rumah sakit saja gitu ya. Jadi Rabu malam itu ibu saya masuk rumah sakit di rumah sakit Pius, kemudian Sabtu dini hari ibu saya dipanggil Tuhan dalam waktu yang begitu cepat, tidak ada persiapan dan pasti tidak ada persiapan. Yang namanya kematian tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan harinya. Tetapi ini mengingatkan bahwa hari Tuhan itu datang di hidup kita bisa kapan saja. Setiap kita tidak pernah tahu. Nah, jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa ada hal-hal di hidup kita yang kita itu tidak bisa hindari. Yang pertama pasti tentang masalah. Masalah itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian sakit penyakit dan juga kematian. Tiga hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur karena Tuhan itu terus berbicara kepada setiap kita. Ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan setiap hari. Salah satunya adalah bagaimana kita mesti menghitung hari-hari yang kita jalani. Nah, apakah selama ini tuh kita sudah terus ngecek hidup kita, Tuhan, aku tuh sekarang sudah ada di posisi di mana? Apakah hidup itu sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah berkenan di hadapan Tuhan? Atau apakah aku ini sekarang ini sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat Tuhan atau belum? Nah, saya rindu setiap kita terus memperkarakan itu di hadapan Tuhan, karena setiap kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Bahkan hari ini pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi mari kita terus memperkarakan hidup kita sama Tuhan, supaya setiap kita boleh terus memiliki hati yang semakin bijaksana.
coba memahami gitu ya, coba mempelajari bijaksana itu artinya apa. Salah satu yang eh, saya mau bagikan gitu ya, bijaksana itu artinya menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran buat kehidupan kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman kehidupan yang Tuhan kerjakan. Apakah kita bisa belajar dari apa yang pernah kita alami, atau kita bisa nangkap ketika kita mengalami hal-hal yang di masa-masa yang lalu gitu ya, Tuhan itu ngajar apa buat hidup kita. Nah, setiap kita pasti punya pengalaman gitu ya, pernah punya masa lalu yang terjadi di hidup kita. Kita bisa belajar tidak dari apa yang pernah kita alami, tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, bahkan mungkin di waktu-waktu yang lalu gitu ya, ketika kita pernah mengalami sesuatu yang tidak baik, pengalaman-pengalaman yang buruk, itu pun pasti mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Contoh gitu ya, yang pernah saya alami gitu ya. Saya itu dulu saya pernah cerita ini, bukan dari keluarga yang harmonis, keluarga yang baik-baik saja gitu ya. Tapi dari keluarga dengan latar belakang eh, bapak ibu itu ya sering cekcok gitu ya, sering cekcok, ada masalah, ada pergumulan yang hampir setiap hari ada pertengkaran yang terjadi. Nah, mungkin secara manusia mungkin saya bisa, Tuhan kok aku ada di keluarga yang seperti ini gitu ya. Tapi saya mau berkata bahwa walaupun saya ada di keluarga yang seperti itu, saya mau berkata itu mendatangkan kebaikan. Ada pembelajaran kehidupan yang Tuhan kerjakan. Kalau misalnya orang tuamu seperti itu ya, kamu mestinya jangan sampai mengalami hal-hal yang seperti itu. Ada pelajaran-pelajaran apapun kondisi keluarga kita ini, ada pelajaran yang Tuhan beri buat hidup kita. Dan sampai akhirnya ketika saya memasuki ke kehidupan keluarga bersama dengan Pak Kris, ya, pada kenyataannya tetap ada masalah, tetap ada pertengkaran, tetap ada perbedaan pendapat. Tetapi ketika ada di dalam Tuhan, pengalaman-pengalaman di masa yang lalu itu memberikan pelajaran supaya apa yang pernah dialami, walaupun akhirnya kami tetap juga mengalami gitu ya, tapi ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu bisa diselesaikan. Ada jalan keluar, ada penyelesaian yang Tuhan beri. Jadi setiap pengalaman itu memberikan pelajaran yang berharga buat setiap kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, bijaksana itu artinya mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum kita mengambil keputusan. Nah, seringkali gitu ya, manusia itu pengennya yang cepat. Kita pengen apa ya wes, waktu itu kita pengen apa ya, misalnya pengen makan bakso gitu ya, pengen makan bakso karena saya ini salah satu orang yang suka banget makan bakso gitu. Kadang nggak mikir gitu ya, misalnya kondisi tubuh sudah semakin gemuk apa ya, semakin gemuk gitu ya. Pengennya karena suka makan bakso maunya setiap hari makan bakso gitu. Itu juga menurut saya bukan sesuatu yang bijaksana gitu ya. Kadang kita pengen apa pada waktu itu ya segera kita melakukannya. Mungkin itu contoh kecil tapi seringkali kita masih melakukan gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bijaksana. Ketika kita mengambil keputusan itu, kita mesti pertimbangkan sungguh-sungguh. Kira-kira kalau saya mengambil keputusan seperti ini, dampaknya atau akibatnya apa? Nah, mungkin kalau saya nuruti apa yang jadi keinginan saya gitu ya, mau makan bakso setiap hari ya pasti itu akan berdampak untuk kesehatan saya. Ya, saya akan mengalami kondisi fisik yang mungkin semakin menurun, kondisi fisik yang nggak sehat ketika ambil keputusan yang salah. Jadi ini firman ini khusus berbicara buat saya gitu ya. Bagaimana saya harus semakin bijaksana menjalani kehidupan kehidupan yang kita jalani, karena sekali lagi kita itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan supaya
setiap hari kita mari terus memperkarakan hati, terus memperkarakan hidup kita sama Tuhan, supaya setiap kita boleh menjadi pribadi yang semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Usia kita itu tidak semakin muda, tetapi usia kita itu semakin bertambah, semakin tua, kesempatan kita untuk menjalani hidup juga semakin berkurang. Jadi mari terus minta sama Tuhan supaya setiap hari kita boleh memiliki hati yang bijaksana sehingga kita boleh menjalani hidup ke depan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Terus memperkarakan hidup kita sama Tuhan. Kita terus tanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya hari ini aku melakukan apa? Supaya bukan apa yang jadi maunya kita, tetapi apa yang jadi maunya Tuhan yang kita lakukan. Kita boleh menjadi orang-orang yang semakin berhikmat, jadi orang-orang yang semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Ya, ini yang boleh saya sharingkan pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Kris. Terima kasih Bu Rini untuk berkat firman Tuhan yang hari ini dibagikan, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bertumbuh dari waktu ke waktu semakin menjadi pribadi yang bijaksana, belajar dari semua pengalaman, dan belajar menunggu-nunggu Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan minta doa dari Ibu Damayanti, Tante Damayanti. Mikrofonnya bisa dihidupkan untuk menutup persekutuan kita pagi hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Mikrofonnya belum dihidupkan. Ya. Bapa yang di dalam surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik. Kalau kami ada pada pagi hari ini ya Bapa, ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh mengambil waktu untuk kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Hanya firman-Mu Tuhan yang membuat kami hidup. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Bapa seperti Engkau yang selalu baik dan baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Ibu Rini. Biarlah firman-Mu Tuhan, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari-hari yang ada ini Tuhan, kami boleh memakainya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak tahu Tuhan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Biarlah kami terus berharap atas tuntunan-Mu Tuhan. Karena bersama-Mu Tuhan, kami mendapatkan satu kemenangan. Apapun kehidupan kami yang kami alami, banyak persoalan, banyak masalah, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kemenangan. Biarlah setiap kami boleh melekat kepadamu Bapa, hari lepas hari. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu melangkah sendiri tanpa Engkau. Biarlah Tuhan, Kau pegang tangan kami. Kau tuntun langkah kami setiap hari. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami siap melangkah pada hari ini. Berkati kami semua, lindungi kami semua. Hanya kepadamu Tuhan aku berseru, hanya kepadamu Tuhan aku percaya. Terima kasih. Dan kami mau mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini. Semuanya, Kau berkati kami semua. Teman-teman kami doa ini, Tuhan memberkati. Sekalipun kamu berbeda-beda tempat, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap melangkah pada hari ini.
hanya bersamamu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.